Pernahkah Anda membayangkan bahwa hidayah Allah bisa datang dari lisan seorang kriminal? Tahukah Anda bahwa ulama besar sekelas Imam Al-Ghazali pernah mendapatkan teguran keras yang mengubah hidupnya justru dari seorang kepala perampok? Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan titik balik sejarah yang melahirkan gelar Hujatul Islam bagi sang imam. Sebelum kita menyelami kisah yang penuh hikmah ini, mari kita dukung syiar kebaikan ini bersama-sama. Silakan tekan tombol subscribe untuk channel Teladan Umat dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan jejak kisah para ulama yang melembutkan hati. Tuliskan juga di kolom komentar, saya siap mengambil hikmah sebagai tanda keseriusan kita dalam belajar hari ini. Kisah kita bermula dari Tanah Tus, sebuah wilayah yang melahirkan banyak cendekiawan hebat. Di sanalah tumbuh seorang pemuda cerdas bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sejak kecil, ia tumbuh dalam asuhan doa ayahnya, seorang pemintal benang yang soleh, yang selalu memohon agar anaknya menjadi ulama fikih. Doa itu menembus langit, menjadikan Al-Ghazali sosok yang haus akan ilmu pengetahuan. Masa mudanya dihabiskan untuk berkelana, melakukan safar dari satu kota ke kota lain, demi duduk di majelis para syekh. Salah satu fase penting dalam hidupnya adalah ketika ia belajar di Jurjan, berguru kepada Abu Nasir Al-Ismaili. Al-Ghazali adalah tipe penuntut ilmu yang sangat rajin dan teliti dalam mendokumentasikan pelajaran. Setiap kata yang keluar dari mulut gurunya, ia catat dengan rapi di atas kertis-kertis berharga. Ia tidak ingin melewatkan satupun faedah ilmu, sehingga ia menghabiskan banyak waktu untuk menulis dan menyalin. Siang dan malam ia habiskan dengan tinta dan pena, memastikan semua ilmu gurunya pindah ke dalam catatannya. Bagi Al-Ghazali muda saat itu, catatan adalah segalanya, dan tumpukan kertas itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Ia merasa aman, karena semua ilmu sudah terekam dalam tulisan yang bisa ia baca kapan saja. Ketergantungan pada catatan inilah yang kelak akan diuji oleh takdir Allah dengan cara yang sangat mengejutkan. Setelah sekian lama menimba ilmu di Jurjan, tibalah saatnya bagi Al-Ghazali untuk pulang ke kampung halamannya di Tus. Ia mengemas seluruh barang-barangnya, terutama tumpukan catatan hasil belajarnya yang disebut sebagai talikah. Hatinya berbunga-bunga, membayangkan akan membawa pulang segudang ilmu untuk diajarkan di tanah kelahirannya. Ia bergabung dengan sebuah kafilah dagang, sebuah rombongan besar yang biasa menempuh perjalanan jauh melintasi gurun. Perjalanan di masa itu bukanlah hal yang mudah, penuh dengan risiko dan bahaya yang mengintai di balik bukit pasir. Namun, semangat Al-Ghazali tidak surut, karena ia merasa membawa bekal paling berharga di dunia, yaitu ilmu. Ia menjaga tas besar, berisi catatan-catatannya, melebihi ia menjaga bekal makanannya sendiri. Kafilah pun bergerak perlahan, membelah kesunyian gurun yang panas dan berdebu. Langit tampak cerah, dan tidak ada tanda-tanda akan terjadi musibah. Para musafir saling bercengkrama, sementara Al-Ghazali mungkin sedang melamunkan materi pelajaran yang telah ia tulis. Tanpa ia sadari, di balik bukit batu di depan sana, sekelompok mata sedang mengawasi rombongan mereka. Ini adalah detik-detik sebelum terjadinya peristiwa yang akan menampar kesadaran sang imam muda. Sebuah peristiwa yang membuktikan bahwa rencana Allah selalu lebih indah, meski terkadang diawali dengan cara yang menyakitkan. Rasa aman Al-Ghazali terhadap catatannya sebentar lagi akan diguncang hebat. Inilah awal mula dari kisah perampokan yang paling bersejarah dalam dunia pendidikan Islam. Apa yang akan terjadi ketika harta paling berharga bagi seorang penuntut ilmu dirampas paksa? Simak terus, karena bagian selanjutnya akan membuat bulu kuduk kita merinding. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan beang-beang panjang di hamparan pasir yang tandus. Kafilah yang ditumpangi Al-Ghazali masih terus berjalan dengan tenang, berharap segera sampai di tujuan. Namun, ketenangan itu seketika pecah oleh suara teriakan keras dan derap kaki kuda yang mengguncang tanah. Dari balik bukit, muncullah segerombolan perampok dengan senjata terhunus, mengepung rombongan kafilah tersebut. Suasana berubah menjadi kepanikan luar biasa. Para pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Debu beterbangan menghalangi pandangan. Teriakan ketakutan bersahutan
dengan bentakan para penyamun. Para perampok itu bergerak cepat dan terlatih. Mereka melucuti setiap orang yang ada di dalam kafilah. Harta benda, emas, perak dan barang dagangan, semuanya dikumpulkan secara paksa. Imam Al-Ghazali, yang saat itu masih muda, tak luput dari pemeriksaan para perampok yang garang tersebut. Ia tidak membawa emas permata atau dinar yang melimpah, seperti pedagang lainnya. Hartanya yang paling berharga hanyalah sebuah tas kulit besar yang ia peluk erat-erat. Para perampok itu menarik paksa tas tersebut dari tangan Al-Ghazali. Al-Ghazali berusaha mempertahankannya, bukan karena tas itu terbuat dari bahan mahal, tapi karena isinya. Namun, kekuatan fisik Al-Ghazali tentu tidak sebanding dengan para penyamun yang kasar itu. Tas itu pun berpindah tangan, dilemparkan ke tumpukan barang jarahan lainnya. Jantung Al-Ghazali berdegup kencang, bukan karena takut kehilangan nyawa, tapi takut kehilangan ilmunya. Baginya, kehilangan catatan itu sama saja dengan kehilangan separuh hidupnya. Seluruh jerih payahnya selama bertahan-tahan di Jurjan ada di dalam tas tersebut. Ia membayangkan betapa sulitnya jika harus menulis ulang semua materi itu dari awal. Rasa putus asa mulai menyelimuti benaknya saat melihat para perampok bersiap untuk pergi. Sebagian besar korban perampokan hanya bisa pasrah dan bersyukur nyawa mereka masih selamat. Namun, berbeda dengan Al-Ghazali, ia memiliki keberanian yang didorong oleh rasa cinta pada ilmu. Ketika gerombolan perampok itu mulai memacu kuda mereka untuk meninggalkan lokasi, Al-Ghazali melakukan hal nekat. Ia berlari mengejar pimpinan perampok itu, mengabaikan keselamatan dirinya sendiri. Debu pasir menerpa wajahnya, namun matanya tetap tertuju pada tas kulit miliknya. Ia berteriak memanggil sang kepala rampok, memohon agar berhenti sejenak. Tindakan ini sangat berbahaya, karena perampok di zaman itu tidak segan-segan melukai korbannya. Namun, Allah menggerakkan hati kepala perampok itu untuk menoleh dan menghentikan kudanya. Ia melihat seorang pemuda yang napasnya terengah-engah, berdiri tanpa rasa takut di hadapannya. Al-Ghazali berdiri dengan tubuh gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi. Ia menatap mata sang kepala rampok dan mulai memberanikan diri untuk berbicara. "Ambillah semua hartaku," ucap Al-Ghazali dalam hati, "tapi jangan ambil catatanku." Momen ini menjadi sangat dramatis. Seorang calon ulama besar berhadapan dengan seorang kriminal jalanan. Langit sore menjadi saksi bisu dialog yang akan terjadi di antara dua manusia yang bertolak belakang ini. Di satu sisi ada representasi kebaikan dan ilmu, di sisi lain ada representasi kejahatan dan kekerasan. Namun, siapa sangka, hikmah besar justru akan lahir dari pertemuan yang menegangkan ini. Al-Ghazali tidak meminta emasnya dikembalikan. Ia hanya meminta kartis-kartis usangnya. Ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan beliau terhadap ilmu pengetahuan. Tetapi, ia belum menyadari bahwa ada cacat dalam cara pandangnya terhadap ilmu saat itu. Dan perampok inilah yang akan menjadi perantara Allah untuk meluruskan pemahaman sang imam. Ketegangan memuncak ketika Al-Ghazali mulai membuka mulutnya untuk memohon secara lisan. Apa yang akan dikatakan Al-Ghazali dan bagaimana reaksi sang kepala rampok? Bagian selanjutnya akan mengungkap dialog legendaris yang tercatat dalam sejarah biografi para ulama. Dengan napas yang masih memburu, Al-Ghazali berkata kepada sang kepala perampok, "Aku memohon kepadamu, demi Allah, kembalikanlah tas kulit itu kepadaku," ucapnya dengan suara bergetar. Sang kepala rampok menatapnya dengan heran dan bertanya, "Memangnya apa isi tas ini?" "Itu hanyalah buku-buku dan catatan," jawab Al-Ghazali dengan penuh harap. "Aku tidak peduli dengan pakaian atau bekal makananku. Kalian boleh mengambilnya," lanjutnya. "Tapi tolong, kembalikan tas itu, karena di dalamnya terdapat ilmunya." Al-Ghazali mencoba menjelaskan bahwa ia telah menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan apa yang ada di dalam tas itu. "Aku pergi ke Jurjan, mendengar ceramah para guru, dan mencatatnya di sana," tegas Al-Ghazali. Mendengar penjelasan polos dari pemuda di hadapannya, reaksi kepala perampok itu sungguh di luar dugaan. Ia tidak marah, ia juga tidak langsung memukul Al-Ghazali. Justru, kepala perampok itu tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang meremehkan. Tawanya menggema di tengah gurun,
membuat Al-Ghazali semakin bingung dan merasa terhina. Setelah puas tertawa, kepala perampok itu turun dari kudanya atau mungkin mendekatkan wajahnya. Ia menatap Al-Ghazali dengan tatapan tajam yang menusuk ke dalam jiwa. "Bagaimana bisa kau mengaku memiliki ilmu?" tanya perampok itu dengan nada mengejek. "Kau bilang ilmu itu milikmu. Tapi ketika tas ini aku ambil, kau menjadi orang yang tak berilmu." Kalimat itu sederhana, namun dampaknya seperti petir yang menyambar di siang bolong bagi Al-Ghazali. "Jika ilmumu ada di dalam kertas ini, maka saat kertas ini hilang, hilang pula lah ilmumu," lanjut sang perampok. "Kau hanyalah orang bodoh tanpa catatan-catatan ini." Sebuah kalimat yang sangat menohok. Perampok itu, dengan segala kejahatannya, sedang mengajarkan definisi ilmu yang sejati, bahwa ilmu bukanlah apa yang tertulis di buku, melainkan apa yang terpatri di dalam dada. Kata-kata perampok itu bukan sekadar ejekan, melainkan sebuah kritik epistemologis yang tajam. Al-Ghazali terdiam 1000 bahasa. Ia tidak bisa membantah logika sang penyamun. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu bergantung pada tulisan dan mengabaikan hafalan. Ia merasa tertampar oleh fakta bahwa seorang kriminal lebih paham hakikat kepemilikan ilmu daripada dirinya. Sang kepala perampok akhirnya melempar tas kulit itu kembali ke arah Al-Ghazali. "Ambillah," katanya. "Ilmu yang bisa dicuri bukanlah ilmu yang sejati." Al-Ghazali memungut tas itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena catatannya kembali, namun ada rasa malu yang luar biasa di dalam hatinya. Ia merasa Allah sedang menegurnya melalui lisan orang yang paling hina di mata masyarakat. Peristiwa ini menjadi momen kontemplasi yang sangat dalam bagi Al-Ghazali muda. Ia menyadari bahwa ketergantungan pada benda fisik adalah kelemahan bagi seorang ulama. Kata-kata "bagaimana kau mengaku berilmu jika ilmumu bisa dicuri?" terus terngiang di telinganya sepanjang perjalanan pulang. Ini adalah satir kehidupan, di mana guru bisa datang dari mana saja, bahkan dari musuh sekalipun. Dialog singkat di tengah gurun ini menjadi salah satu dialog paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Tanpa perampok ini, mungkin Al-Ghazali hanya akan menjadi kolektor buku, bukan lautan ilmu. Allah Maha Kuasa membolak-balikkan keadaan dan memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Setelah kejadian itu, Al-Ghazali bertekad untuk berubah total. Ia tidak ingin lagi menjadi penuntut ilmu yang kosong tanpa catatannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memindahkan semua isi buku itu ke dalam tempat yang paling aman, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pencuri manapun, yaitu hati dan ingatannya. Bagaimana proses transformasi Al-Ghazali setelah sampai di rumahnya? Mari kita lihat langkah ekstrem yang beliau ambil di bagian selanjutnya. Setibanya di Tus, Al-Ghazali bukanlah pemuda yang sama seperti saat ia berangkat. Kata-kata perampok itu telah membakar semangatnya untuk melakukan revolusi dalam cara belajarnya. Ia merenung. Memang benar apa kata perampok itu. Ilmu sejati adalah yang menjaga kita, bukan yang kita jaga. Al-Ghazali kemudian mengambil keputusan besar yang membutuhkan disiplin tingkat tinggi. Ia menetapkan target waktu selama 3 tahun penuh untuk menyendiri dan fokus. Selama 3 tahun itu, ia bertekad untuk menghafalkan seluruh catatan yang pernah ia tulis di Jurjan. Ia membuka kembali lembar demi lembar talikah yang hampir hilang di gurun pasir itu. Kali ini, ia tidak hanya membacanya, tapi memasukkannya ke dalam memori jangka panjang. Siang malam ia habiskan untuk mengulang-ulang setiap dalil, setiap argumen, dan setiap permasalahan fikih. Ia tidak ingin ada satu huruf pun yang terlewat dari ingatannya. Proses ini tentu sangat melelahkan dan menjemukan bagi orang biasa. Namun bagi Al-Ghazali, ini adalah harga yang harus dibayar untuk menebus kebodohannya di hadapan sang perampok. Ia ingin memastikan bahwa jika suatu saat ia dirampok lagi, atau jika semua bukunya terbakar, ilmunya tetap utuh. 3 tahun berlalu dengan penuh perjuangan, keringat, dan doa. Hasil dari kerja keras ini sungguh luar biasa mencengangkan. Al-Ghazali berhasil menghafal seluruh isi catatannya dengan sempurna. Kini, perpustakaan itu tidak lagi berada di dalam tas kulit, melainkan telah pindah ke dalam dadanya. Ia bisa memanggil kembali informasi apapun
kapan saja ia butuhkan, tanpa harus membuka buku. Kecerdasannya yang memang sudah di atas rata-rata, kini dipadukan dengan hafalan yang kuat. Inilah cikal bakal lahirnya seorang ulama ensiklopedis yang menguasai berbagai cabang ilmu. Allah benar-benar telah menjadikan musibah perampokan itu sebagai anugerah terselubung. Tanpa cambukan kata-kata perampok itu, mungkin Al-Ghazali tidak akan sekuat itu hafalannya. Inilah yang disebut dengan blessing in disguise, berkah dalam kemasan musibah. Setelah fase ini, Al-Ghazali siap melangkah ke panggung dunia yang lebih luas. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke Naisabur untuk berguru kepada Imam Al-Juwaini atau Imam Haramain. Di hadapan Imam Al-Duwani, potensi Al-Ghazali semakin meledak dan bersinar terang. Gurunya bahkan mengakui kehebatan muridnya ini dengan julukan Bahrun Murik atau lautan yang menenggelamkan. Kualitas hafalan dan pemahaman Al-Ghazali membuatnya unggul dalam setiap perdebatan ilmiah. Ia tidak perlu membolak-balik halaman buku saat berdiskusi, karena referensinya sudah ada di kepala. Ini adalah level keilmuan yang sangat tinggi, yang menggabungkan riwayah dan dirayah. Mentalitas bajanya terbentuk dari peristiwa pahit di masa lalu. Ia membuktikan bahwa kritik, sehina apapun sumbernya, bisa menjadi bahan bakar untuk kemajuan. Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Bahkan, Allah bisa menitipkan pesan kebenaran melalui lisan seorang pendosa. Transformasi ini mengantarkannya menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad pada usia yang sangat muda. Ia menjadi rujukan umat, tempat bertanya para raja dan pembela Islam dari serangan pemikiran sesat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak pernah melupakan jasa guru tak terduga di tengah gurun itu. Peristiwa itu selalu menjadi pengingat baginya untuk tetap rendah hati dan waspada bahwa ilmu bukanlah untuk dipamerkan dalam tumpukan buku, tapi untuk diamalkan dan dihayati. Kisah Imam Al-Ghazali dan perampok ini memberikan pelajaran abadi bagi kita semua di zaman modern. Hari ini, kita hidup di era digital, di mana ilmu sangat mudah diakses. Google, Wikipedia, dan buku digital membuat kita merasa seolah-olah kita sudah pintar. Kita sering merasa tenang karena semua jawaban ada di saku kita, di dalam smartphone kita. Namun, mari kita renungkan kembali pertanyaan sang perampok tadi. Jika internet mati, jika gadget kita hilang, apakah kita masih memiliki ilmu? Apakah ilmu itu sudah menyatu dengan perilaku dan akhlak kita? Atau hanya sekadar data di awan? Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa ilmu sejati adalah yang meresap ke dalam hati. Ilmu yang tidak hanya dihafal, tetapi juga membentuk karakter dan rasa takut kepada Allah. Dalam kitabnya yang fenomenal, Ihya Ulumuddin, beliau banyak membahas tentang bahaya ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau menekankan pentingnya tazkiyatun nafs, atau penyucian jiwa bagi para penuntut ilmu. Kecerdasan otak harus diimbangi dengan kebersihan hati, agar tidak melahirkan kesombongan. Tragedi perampokan di masa mudanya adalah salah satu fondasi spiritualitas beliau. Ia belajar bahwa Allah bisa mengambil titi ponia kapan saja, kecuali apa yang sudah menjadi amal dan karakter. Sobat teladan umat, marilah kita meneladani semangat belajar Imam Al-Ghazali. Janganlah kita malas mencatat, namun jangan pula kita terlena hanya dengan catatan. Jadikan catatan sebagai sarana, namun jadikan pemahaman dan hafalan sebagai tujuan. Dan yang paling penting, jadikan amal syolih sebagai buah dari ilmu yang kita miliki. Kita juga belajar untuk tidak meremehkan nasihat dari siapapun. Terkadang, Allah menegur kita lewat kejadian yang tidak menyenangkan atau orang yang kita anggap remeh. Bukalah mata hati kita untuk menangkap hikmah di setiap kejadian dalam hidup ini. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita, para orang tua dan generasi muda Islam, bahwa keterbatasan ekonomi, kesulitan perjalanan, dan musibah bukanlah penghalang kesuksesan. Justru, hambatan itulah yang menempa kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan berkualitas. Imam Al-Ghazali telah wafat ratusan tahun yang lalu, namun ilmunya tetap hidup hingga kini. Namanya harum, karyanya dikaji di pesantren hingga universitas di seluruh dunia. Itulah bukti janji Allah
bahwa Dia akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama para ulama dan orang-orang syalih di surganya. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir di channel Teladan Umat. Konten ini dibuat untuk tujuan pendidikan, sejarah, dan inspirasi. Kisah ini diambil dari biografi Imam Al-Ghazali yang masyhur di kalangan para ulama. Segala bentuk visualisasi hanyalah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga dan sahabat Anda. Satu kali share dari Anda bisa jadi jalan hidayah bagi orang lain. Sampai jumpa di kisah teladan berikutnya yang tak kalah menggugah jiwa. Wallahu alam. Bish Syawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.